Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran IPA. Tema 2, subtema 1. Hari ini kita akan membahas tentang ciri khusus pada tumbuhan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita niatkan, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Baik, kita sama-sama berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ciri khusus pada tumbuhan. Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan ciri khusus sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing agar tumbuhan dan hewan tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Ya, ada adaptasi. Apa sih itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Ya, setelah melakukan adaptasi, tentu adaptasi dengan melakukan tujuannya. Ada tujuannya. Hewan itu melakukan adaptasi. Yang pertama tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Mereka beradaptasi tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua untuk memudahkan mencari makanan. Yang ketiga untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Itu tujuan dari adaptasi. Kemudian habitat atau tempat hidup tumbuhan. Ya. Ada hidrofit. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan hidup. Tumbuhan hidrofit hidup pada lingkungan yang berair. Tumbuhan ini memiliki kutikula yang tipis, stomata yang banyak, dan selalu terbuka di kedua sisi daun. Daun yang datar untuk mengapung di permukaan air, akar yang kecil sehingga air dapat langsung tersebar ke daun, dan akar yang ringan untuk mengambil oksigen dari dalam air. Contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam hidrofit adalah teratai. Tahu teratai? Ini teratai dan eceng gondok. Kemudian yang kedua adalah hidrofit. Apa sih hidrofit? Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan hidrofit hidup di lingkungan yang lembab. Ya. Ciri-ciri khusus tumbuhan hidrofit antara lain daunnya lebar dan tipis, serta memiliki banyak stomata sehingga proses penguapan airnya cepat. Contoh tumbuhan hidrofit adalah lumut, paku-pakuan, daun ungu, kemunting, dan dedalu. Kemudian yang ketiga epifit, tumbuhan yang hidup menempel di pohon, ya. Kemudian yang selanjutnya xerofi atau oasi di tempat kering. Tumbuhan xerofit hidup di lingkungan yang kering dan panas. Tumbuhan ini mempunyai daun berbentuk duri dengan lapisan lilin di permukaannya. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan air. Selain itu, akarnya sangat panjang untuk mencari air di dalam tanah. Batang tumbuhan xerofit mengandung air sebagai cadangan persediaan. Contoh tumbuhannya adalah kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan sansevieria. Nah, kita akan bahas tentang ciri khusus tumbuhan kaktus. Yang pertama, daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batang yang tebal untuk menyimpan air. Yang ketiga, batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, duri untuk melindungi diri. Dan yang kelima, akar panjang dan halus untuk memudahkan mencari dan menyerap air. Kemudian, ciri khusus tumbuhan benalu. Ya. Hidup menempel di pohon lain untuk mengambil sari makanan pohon yang ditempelinya. Benalu ini kan bersifat parasit. Masih ingat parasit? Ya. Parasit itu yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Dalam hal ini, benalu merasa diuntungkan, tapi pohon yang ditebanginya dirugikan. Kadang-kadang pohon yang ditebanginya itu bisa mati.
Kemudian yang kedua, biji kecil dan lengket agar bisa hidup menempel di pohon lain. Yang ketiga, akar hisap yang kuat agar bisa menghisap sari makanan pohon yang ditempeli. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ciri khusus anggrek dan paku-pakuan. Menempel di pohon lain untuk mendapatkan sinar matahari atau tempat hidup. Meskipun anggrek ini menempel di pohon lain, tapi anggrek ini bukan termasuk ke dalam parasit. Ya, karena tumbuhan yang ditempelinya tidak akan mati. Kemudian yang selanjutnya ciri khusus teratai. Daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, batang beronggang untuk menyimpan oksigen. Ciri khusus untuk tumbuhan eceng gondok. Batang menggembung untuk mengapung, kemudian batang merongga untuk menyimpan oksigen atau bernapas. Akar serabut untuk keseimbangan. Kemudian ciri khusus Venus atau flytrap. Daun berbentuk engsel untuk menangkap serangga. Kemudian yang kedua, makan serangga atau insektivora untuk mendapatkan nitrogen. Dan selanjutnya ciri khusus kantong semar. Pernah lihat tumbuhan kantong semar? Ya. Yang pertama, daun berbentuk piala atau kantung untuk berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Ketika serangga masuk ke dalam kantong itu, maka serangga tersebut tidak bisa keluar lagi. Karena di situ ada cairan lengket untuk menangkap serangganya. Yang kedua, makan serangga atau insektivora untuk mendapatkan nitrogen. Kemudian ciri khusus pada bakau. Pernah lihat tumbuhan bakau? Ya. Tumbuhan bakau ini biasanya hidup di pinggir-pinggir pantai. Ya. Akar tunjang untuk berpegang erat di tanah. Kemudian akar napas atau pneumatofora untuk bernapas. Kemudian ciri khusus bunga bangkai. Ya. Di sini ada Rafflesia, ada Titania. Bunga berbau busuk untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Hidup menempel di akar pohon lain agar mendapatkan makanan dari pohon yang ditempeli. Kemudian hidup tidak menempel di pohon lain. Kemudian tanaman meranggas atau menggugurkan daunnya saat kemarau untuk mengurangi penguapan. Pernah lihat tanaman jati? Ya. Mungkin kalau di kampung-kampung banyak tanaman jati, masih banyak. Tapi kalau di perkotaan mungkin sedikit atau kadang-kadang jarang kita menemukan tanaman jati. Ya, tanaman jati ini ketika pada musim kemarau dia meranggaskan atau menggugurkan daunnya. Gunanya untuk mengurangi penguapan. Ya. Kemudian tanaman melindungi diri dengan getahnya. Di sini ada karet, kemudian ada pepaya, kemudian ada pohon mangga. Ya. Ketika kita ambil pohon atau ketika kita ambil buah dari pepaya itu, dia akan mengeluarkan getahnya. Ya. Kemudian tanaman melindungi diri dengan durinya. Pernah lihat, mungkin kalian pernah pegang tanaman kaktus. Ya. Kita coba-coba kalian pegang punya tanaman kaktus, kemudian tanpa disadari tangan kita seperti terkena duri, tertusuk-tusuk. Karena kaktus itu kan mempunyai duri-durinya di batangnya. Sama juga tanaman apa? Ya, tanaman salak juga mempunyai durinya. Sama juga tanaman mawar. Ya. Bunga mawar itu kan batangnya mempunyai duri. Kemudian tanaman melindungi diri dengan bulu gatal. Ya. Pernah mungkin kalau ada yang pernah pegang pohon bambu yang masih muda, ya, itu kan biasanya masih banyak bulu-bulu gatalnya. Apabila kita pegang, tangan kita ini merasa gatal-gatal, bahkan bisa menyebar kemana-mana, badan juga, ya. Kemudian ada jagung juga mengeluarkan bulu gatalnya. Kemudian padi juga, padi mengeluarkan bulu gatalnya. Ya,
Demikian penjelasan tentang ciri khusus pada tumbuhan ya. Sampai jumpa bertemu di pelajaran materi selanjutnya. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.